10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imadatul Biladiah dengan NIM PO7120120004 dari kelas 2A. Dengan dosen pengempuh Ibu Yunike S. Nurse MKes. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu screening perkembangan anak DDST. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian DDST. DDST atau disebut juga dengan Developmental Screening Rates adalah sebuah metode pengkajian yang digunakan secara luas untuk menilai kemajuan perkembangan anak usia 0-6 tahun. Manfaat pengajian perkembangan dengan menggunakan DDST ini bergantung pada usia anak. Anak bayi baru lahir, tes ini dapat mendeteksi berbagai masalah neurologi, salah satunya adalah cerebral palsy. Dalam perkembangannya, DDST mengalami beberapa kali revisi. Revisi terakhir adalah DEVER 2 yang merupakan hasil revisi dan standarisasi dari DDST dan DDSTR. DDSTR yang artinya Revised Developmental Screening Test. Perbedaan DEVER 2 dengan pendahuluannya terletak pada item-item teks, bentuk, interpretasi, dan rujukan. Stimulasi perkembangan menjadi hal yang sangat penting bagi perkembangan anak. Selanjutnya, tumbuh kembang anak. Istilah tumbuh kembang sebenarnya mencakup kepada dua peristiwa yang sifatnya berbeda, tetapi saling berkaitan dan saling dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan yang besar, jumlah, ukuran, dan dimensi tingkat sel, organ maupun individu. Selanjutnya, tes DEVER 2. Tes DEVER 2 adalah alat bantu untuk menilai tingkat perkembangan anak usia sesuai dengan tugas untuk kelompok umumnya pada saat melakukan tes. Selanjutnya, DEVER 2 dapat digunakan untuk memonitor dan memantau perkembangan bayi atau anak yang beresiko tinggi terjadi penyimpangan atau kelainan perkembangan secara berkala. Baiklah, ini adalah contoh dari gambar tes DEVER 2. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya adalah menilai tingkat perkembangan anak sesuai kelompok usianya, serta digunakan untuk memonitor dan memantau perkembangan bayi atau anak dalam resiko tinggi terjadi penyimpangan perkembangan secara berkala. Tes ini dapat memberikan jaminan kepada orang tua atau manfaat dalam mendeteksi berbagai masalah dini yang mencantum tumbuh kembang anak. Selanjutnya ada cara screening tumbuh kembang anak dengan tabel DEVER 2. Ini adalah contoh petunjuk pelaksanaannya. Ada satu tabel dan satu petunjuk yang harus disiapkan. Kita bisa lihat ini tabel yang harus disiapkan dan ini petunjuk yang harus disiapkan. Selanjutnya, tetapkan usia kronologis anak jika anak prematur. Buat garis lurus vertikal dari atas sampai bawah sesuai dengan anak usia. Uji semua item dengan cara yang pertama, pada saat sektor, uji 3 hal yang berada di sebelah kiri garis umur tanpa menyentuh batas usia. Yang kedua, uji hal yang berpotongan dengan garis usia. Selanjutnya yang ketiga, hal sebelah kanan tanpa menyentuh garis usia sampai anak gagal hitung berapa banyak yang file dan yang pas. Selanjutnya ada penilaian. Yang pertama adalah F, yang artinya fail atau gagal. Jika anak tidak mampu melakukan uji coba dengan baik. Lalu ada R, atau yang disebut juga dengan refusal atau menolak, yaitu jika anak menolak untuk diuji coba. Selanjutnya ada P, atau yang disebut juga dengan pas atau lewat, yaitu jika anak dapat melakukan uji coba dengan baik.
Selanjutnya ada no atau yang disebut juga no opportunity, yaitu jika anak tidak punya kesempatan untuk melakukan uji coba karena ada hambatan. Selanjutnya ada interpretasi dari nilai Dever 2. Yang pertama ada advance care, yang kedua norma, yang ketiga quotation, dan yang keempat adalah delay. Selanjutnya ada interpretatif tes Dever 2. Yang pertama adalah normal, yang kedua adalah suspects, yang terakhir atau yang ketiga ada unstable, yang artinya tidak dapat diuji. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.